Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengungkapkan kriteria calon presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024. Di depan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Surya Paloh, pada Rabu 1 Juni 2022 yang lalu, Prabowo secara terbuka membeberkan sosok Capres 2024 yang mumpuni untuk Indonesia. Tapi intinya saya kira kita harus ada sosok yang sungguh-sungguh komit dan setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 45 seutuhnya, tidak sebagai mantra tapi seutuhnya. Saya kira itu kriteria yang paling penting, dan juga kalau bisa yang berpengalaman. Ya nggak harus Prabowo, ya kan? Siapa saja, masa Republik ini. Jadi begini ya, saya ini belajar dari sejarah. Jadi dalam suatu republik yang baik, ya, dalam suatu republik yang baik adalah kewajiban setiap warga negara yang mampu fisik, intelek, jasmani, dan kondisi ekonomi dirinya dan keluarganya wajib untuk menawarkan diri kepada negara dan bangsa. Jadi wajib. Nah, ini yang kita ingin budayakan. Anak-anak muda, kita mau ingin nanti anak-anak muda yang tadi itu harus berani menawarkan diri untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Saya kira itu. Pernyataan Prabowo di hadapan Surya Paloh bahwa sosok Capres tidak harus Prabowo dan siapa saja tentunya memunculkan spekulasi di masyarakat. Lantas, apakah pernyataan Prabowo tersebut memberi pesan tidak akan maju dalam Pilpres 2024? Benarkah Prabowo memberi kesempatan kalangan muda dan legowo jika dirinya tak lagi maju di 2024? Tim TV One mengabarkan. Jadi intinya adalah benar bahwa Pak Prabowo ini nggak akan nyapres di 2024, apa mengusung calon lain dari Partai Gerindra? Padahal masih banyak yang mau, itulah seperti itu mungkin pertanyaan dari masyarakat. Itu akan dijawab oleh seluruh narasumber saya di malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir Bang Ege, Bang Effendi Ghazali, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga telah tersambung pemirsa dua narasumber saya lewat sambungan Zoom, mulai dari Mas Daniel yang merupakan jubir dari Pak Prabowo dan juga Mas Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bung Efe, malam Bung Daniel. Ya mungkin saya ke Mas Daniel terlebih dahulu ya. Kalau masyarakat, publik, kami atau mungkin Bang Ege kan hanya menduga-duga apa sebenarnya maksud pernyataan dari Pak Prabowo. Tapi kalau bisa kasak kusuk kasihlah kami bocoran di sini. Jadi Pak Prabowo nggak mau nyapres lagi atau bagaimana Mas Daniel? Jadi Mbak Caca, kemarin itu Pak Prabowo ditanya oleh wartawan yang langsung bertanya tidak harus Bapak gitu, ketika Pak Prabowo menyampaikan kriteria presiden yang ideal bagi Indonesia, antara lain adalah mereka yang secara total atau bahasa Pak Prabowo utuh komitmennya terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tidak menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 hanya sebagai mantra, tapi komit penuh terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan tentu salah satu yang juga penting punya pengalaman panjang dalam kepemimpinan. Nah, kemudian ditanya oleh wartawan tidak harus Bapak. Tentu ketika ditanya pertanyaan seperti itu sebagai orang Jawa, sebagai orang yang memiliki track record kepemimpinan yang panjang, beliau menjawab ya paling penting adalah mereka punya komitmen itu, tidak harus saya, tapi kemudian itu tafsirnya kan bisa macam-macam. Tapi yang jelas Mbak Caca, yang perlu dipahami adalah sejak awal dan di pertemuan itu disampaikan juga Pak Prabowo adalah ketua umum partai politik yang sampai dengan detik ini berkomitmen
untuk terus berkontribusi untuk kepentingan dan bangsa dan negara. Dalam pidato-pidato Pak Prabowo kemarin juga ketika bersama dengan halal bihalal, beliau menyampaikan bahwasannya beliau ingin terus berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang bisa menghentikan beliau hanya satu, yaitu ketika Allah sudah tidak menghendaki, atau pada prinsipnya ketika Allah sudah memanggil. Nah, dan di sisi lain, Mbak Caca, seluruh kader Partai Gerindra itu menginginkan Pak Prabowo kembali menjadi Capres 2024 dan tentu menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 nanti, karena terus terang ini adalah cita-cita yang sejak awal itu dibawa oleh seluruh kader Gerindra dan tentu juga pemilih Gerindra. Dan Pak Prabowo pada prinsipnya tentu tidak bisa menghindar dari permintaan dan desakan kader dan seluruh pemilih Gerindra terkait dengan keinginan para kader agar Pak Prabowo menjadi capres dan presiden pada 2024 nanti. Dari pernyataan Mas Daniel, tafsirnya Bang Ege ini seperti apa? Maju 2024 Pak Prabowo? Iya, kalau mendengar apa yang disampaikan Daniel dan mengamati yang terjadi, saya rasa Pak Prabowo akan maju di 2024. Itu ya, Daniel mestinya angguk-angguk nih. Para pemirsa juga angguk-angguk. Terutama karena ketika tadi ditanya oleh wartawan, itu tidak harus Bapak kan, otomatis kan siapapun berada pada posisi itu pasti akan menjawab ya. Jawaban diplomatis ya, maksudnya. sangat diplomatis. Ya tidak harus saya, tapi ada kriteria-kriteria tadi yang salah satunya pasti menuju Pak Prabowo, ya kan? Bahkan kalau kelompok apa itu yang projo malah bilang itu menuju ke yang Jokowi Prabowo itu malah menuju Jokowi katanya. Walaupun nggak mungkin amandemen lagi, tapi sekarang ini yang berpengalaman tentu bisa saja Pak Prabowo, lalu para gubernur berpengalaman juga. Tapi kalau ditanya supaya jawabannya tuntas dari apa yang disampaikan Daniel dan menghadapi pertanyaan wartawan seperti itu, yang jawabannya pasti diplomatis, saya yakin Pak Prabowo akan maju di 2024 walaupun dia tentu akan legowo kalau misalnya siapa tahu kan dalam konstelasi walaupun punya modal 78 kursi kan membutuhkan 125 kurang 78 lagi. Kalau dengan Nasdem itu berlebih karena Nasdem punya 59. Tapi kalau misalnya tidak tercapai konstelasi itu, misalnya loh ini, ya tentu harus legowo. Siapapun kalau konstelasi itu tidak tercapai, baik Ganjar maupun Anies dan semua yang berpotensi lain harus legowo. Gitu. Oke, Mas Willy, dengan pernyataan seperti ini bahkan juga ditafsirkan oleh Bang Ege, jadi intinya pertemuan 4,5 jam sampai 5 jam ini apa sih hasilnya dengan Pak Surya Paloh? Bisa jadi kawin tidak ini dua partai ini? Ya, ini kan momen yang sangat luar biasa, Caca. Mereka bertemu di tanggal 1 Juni, itu hari lahirnya Pancasila. Dan Pak Surya menegaskan ini modalitas politik yang sangat besar ya antara pertemuan Pak Surya dengan Pak Prabowo, Gerindra dan Nasdem ya. Kerjasama itu sangat terbuka kemungkinan tidak hanya untuk koalisi ya, tapi tentu butuh beberapa hal sebagai milestone ya. Salah satu yang kita exercise itu kerjasama di parlemen ya, di mana sama-sama pimpinan DPR. Yang kedua, komitmen dari kedua pimpinan kita ini yaitu untuk kemudian menjaga stabilitas. Kita pasca pandemi itu benar-benar mengalami krisis yang luar biasa. Maka kemudian siapapun yang akan menjadi presiden next itu bagaimana komitmen untuk bersama-sama untuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan. Maka kemudian komitmen mereka bersama adalah menjaga stabilitas perekonomian. Dan yang kemudian yang paling menarik dari diskusi 5 jam itu adalah bagaimana bangsa kita benar-benar tercabik-cabik dengan politik kebencian, ya, dengan proses pembelahan, fragmentasi. Nah, ini yang menjadi concern dalam bahasan kemarin. Ya. Jadi lebih banyak bagaimana persoalan-persoalan kebangsaan, bagaimana mengakhiri politik kebencian, biar kemudian tidak ada ruang provokasi, ruang insinuasi, yang kemudian banyak orang yang kemudian bergendang ya menikmati suasana keruh seperti ini. Nah, komitmen politik kebangsaan seperti ini yang patut kita hargai ya.
Republik ini modal utamanya adalah dialog, dan kemudian dialog yang kemarin 5 jam itu benar-benar ditunjukkan dalam spirit bagaimana menjaga eksistensi negara bangsa. Nah, bagaimana soal Pilpres 2024 ini sangat dinamis sekali, Caca. Nasdem baru akan mengumumkan capresnya nanti 15, 16, 17 Juni ini kami dalam Rakernas. Begitu, Caca. Oke, berarti belum firm Pak Anies, begitu ya? Jadi sekarang masih bergulir, ya belum ada ijab kabul, belum ada janur kuning yang melambai di depan rumah pengantin. Kita pengantinnya juga belum tahu. Ini masih sangat dinamis. Nanti di dalam Rakernas kami baru akan mengusulkan 3 nama kepada Pak Surya. Jadi 3 nama itu yang kemudian menjadi bakal calon presiden Partai Nasdem. Jadi prosesnya berjenjang naik, bertangga turun, sekarang masih bergulir di Dewan Pimpinan Wilayah yang sedang menjaring nama-nama kandidatnya. Jadi kita tunggu tanggal mainnya, kita tunggu tanggal tayangnya, nanti akan diumumkan kepada publik secara terbuka. Oke, baik, nanti sesaat lagi saya seperti judul saya bahwa ketika statement dari Pak Prabowo adalah tokoh muda ini juga luar biasa, itu harus perlu digarisbawahi. Apakah ini menandakan, Bang Egy nanti jawab sesaat lagi, bahwa Pak Prabowo paham bahwa tokoh muda sekarang yang namanya saing-saingan dengan dirinya dalam elektabilitas ini juga bukan lawan yang gampang untuk ditaklukkan. Legowo kah Pak Prabowo di Pilpres 2024? Karena penontonnya anak muda ini hebat-hebat semua. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.